Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NPM 1840102068, lokal MSP A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan mata kuliah saya mengenai konservasi sumber daya perairan. Yang pertama yaitu apakah saya mengetahui tentang konservasi yang ada di Kalimantan Utara. Yang saya ketahui konservasi yang ada di Kalimantan Utara yaitu KKMB atau Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan. Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan ini berada atau terletak di Kota Tarakan. KKMB ini juga dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat setempat atau lokal maupun yang di luar Kota Tarakan. KKMB ini juga terdapat berbagai jenis bakau maupun jenis hewan yang lainnya dan bekantan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria regional dengan kriteria pragmatik. Kriteria regional ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengaruh wilayah, yang kedua yaitu pengaruh subwilayah. Pengaruh wilayah ini berkaitan dengan sifat-sifat daerah yang dipengaruhi oleh baik dalam kondisi alam, kondisi ekologis maupun lokasi budaya. Yang kedua yaitu pengaruh subwilayah. Pengaruh subwilayah yang dimana daerah ini masuk ke dalam gap jaringan-jaringan yang terjadi di perlindungan suatu wilayah. Kemudian yang kedua yaitu kriteria pragmatik. Kriteria pragmatik ini terbagi atau dipengaruhi oleh 7 bagian. Yang pertama yaitu urgensi. Urgensi berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan segera atau selanjutnya. Yang kedua yaitu ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan berapa banyak sih habitat yang harus dimasukkan ke dalam perlindungan atau ke dalam suatu daerah perlindungan. Yang ketiga yaitu tingkat ancaman. Tingkat ancaman ini berkaitan juga dengan berapa sih tingkat ancaman untuk habitat yang kita akan eksploitasi ke daerah perlindungan. Kemudian yang keempat yaitu peluang. Peluang ini berkaitan dengan suatu daerah yang sudah ada atau dibangun, itu akan kita pikirkan selanjutnya mengenai kondisi selanjutnya di kemudian hari. Yang kelima yaitu mengenai dengan ketersediaan. Ketersediaan ini berkaitan dengan ketersediaan suatu daerah untuk dikelola hingga secara memuaskan. Kemudian yang keenam ini yaitu keefektifan. Keefektifan ini berkaitan dengan memikirkan kelayakan implementasi pada pengelolaan. Selanjutnya yaitu ketujuh. Ketujuh ini berkaitan dengan pemulihan, di mana pemulihan ini kita memikirkan bagaimana cara kondisi kita untuk memulihkan alam atau pengelolaan yang telah berkunjung ke alam yang semula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hewan-hewan dilindungi oleh peraturan yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa CITES itu merupakan singkatan dari Convention on International Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Perjanjian negara-negara dalam mengatur perdagangan flora dan fauna yang terancam di dunia. Indonesia merupakan salah satu yang ikut dalam perjanjian tersebut, sehingga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak CITES. Appendix di sini merupakan daftar spesies perdagangan yang perlu diawasi dan negara-negara anggota yang telah setuju untuk membatasi perdagangan serta menghentikan eksploitasi terhadap yang terancam punah. Appendix sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Appendix pertama yaitu daftar jenis-jenis hewan yang punah atau yang terancam punah sehingga perlunya ada komersial yang dilarang. Kemudian appendix yang kedua yaitu daftar jenis-jenis hewan yang hampir punah, di mana hewan yang hampir punah ini jika diperdagangkan secara tidak atur maka dia akan terancam punah atau hampir punah. Selanjutnya yang ketiga yaitu daftar jenis spesies
yang tidak terancam punah namun dilindungi oleh salah satu negara, atau satu negara ini melindungi hewan yang tidak terancam punah. Apendis dari CITES tidak berlaku jika terbagi menjadi 7. Yang pertama, sirkus. Yang kedua, perdagangan yang non-komersial. Yang ketiga, barang-barang hak milik pribadi. Yang keempat, spesimen yang transit dari negara lain. Yang kelima, spesimen yang diperdagangkan sebelum berlakunya CITES. Yang keenam, hasil penangkaran atau hasil dari budidaya. Yang ketujuh, pembesaran dari alam. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terdapat pada pasal 20 nomor 2 adalah tumbuhan atau satwa satwa yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya itu semakin sedikit. Arti dari pertumbuhan dan satwa tersebut tidak boleh memiliki, dipelihara maupun diperdagangkan, baik dalam kondisi hidup maupun mati, dalam kondisi utuh maupun bagian tubuhnya saja, misalnya untuk bagian telurnya, untuk bagian sarangnya, itu tidak boleh diperdagangkan, dipelihara maupun dimiliki. Yang ketiga yaitu dalam kondisi sudah menjadi barang lain. Misalnya suatu barang yang sudah dianggap punah atau tumbuhan dan satwa yang sudah dianggap punah diubah bentuk atau dijadikan sebagai perhiasan, itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh pula dipelihara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas pengelolaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih kawasan konservasi itu. Ya, kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi merupakan suatu area yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya yang dikelola melalui upaya yang legal atau upaya efektif lainnya. Adapun fungsi penetapan kawasan konservasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang ada. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penzonasian kawasan konservasi. Zonasi sendiri kita ketahui yaitu sistem pembentukan wilayah daratan maupun perairan untuk dialokasikan pada penggunaan yang spesifik. Pembagian wilayah khusus ke dalam beberapa zona, di mana tiap zona ini direncanakan untuk penggunaan atau kumpulan penggunaan yang khusus. Zonasi sendiri ini memiliki tujuan yang dimana terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk mencegah kerusakan, yang kedua yaitu kemudahan dalam pengaturan. Zonasi sendiri ini diharapkan untuk mengurangi konflik yang terjadi antara pengguna sumber daya dan lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat tercapai. Baiklah, zonasi sendiri kita ketahui itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zona inti. Zona inti ini habitat yang terdapat di dalamnya ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, di mana sangat rentan terhadap gangguan atau perubahan. Nah, hanya dapat mentolerir sangat sedikit aktivitas manusia pada daerah tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu zona penyangga. Zona penyangga ini sering juga disebut dengan zona transisi antara zona inti dengan zona pemanfaatan. Zona penyangga ini dikelilingi oleh zona inti yang ditujukan untuk menjaga zona inti dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat mengganggu dan melindungi zona inti dari pengaruh eksternal yang bersifat lebih terbuka tapi tetap dikontrol. Selanjutnya yaitu zona pemanfaatan. Yang ketiga itu zona pemanfaatan atau yang terakhir zona pemanfaatan.
dalam zona pemanfaatan ini kita bilang masih memiliki nilai konservasi yang tertentu, tetapi dapat juga mentolerir berbagai tipe pemanfaatan oleh manusia dan layak juga bagi beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam suatu kawasan konservasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konservasi keanekaragaman genetik. Ya, kita ketahui bahwa keragaman genetik sendiri merupakan proses yang sangat utama atau proses utama dalam pembentukan biodiversitas. Keragaman genetik ini dapat dikatakan hilang jika terjadinya efek founder, kemacetan populasi, pergeseran genetik, dan seleksi yang terjadi. Baiklah, selanjutnya keragaman genetik terdapat 3 jenis prinsip dalam melakukan konservasi keragaman sumber daya genetik. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya dengan 3 tingkat ekosistem. 3 tingkat. Yang pertama yaitu ekosistem, yang kedua itu jenis, yang ketiga yaitu genetik. Yang kedua yaitu konservasi dengan 3 pilar. Yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan jenis makhluk hidup serta ekosistemnya yang terdapat, yang ketiga itu pemanfaatan yang untuk berkelanjutan serta pembagian keuntungan. Invertebrata Raja 4 ini dapat dijelaskan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Peholthuisi. Peholthuisi ini tergolong dalam udang yang berukuran kecil yang pada umumnya menempati berbagai habitat termasuk abdomen. Peholthuisi ini akan pindah dalam jumlah yang signifikan dari daerah tentakel keluar ke kolam anemon. Peholthuisi juga ini kembali ke tentakel pada siang hari ketika anemon ini memperluas tentakelnya. Selanjutnya yaitu Pebivorsus. Ini termasuk dalam spesies yang tergolong cacing laut. Pada spesies ini tergolong bentik diumal yang disebabkan oleh warna arosmatiknya, di mana ukuran dari spesies ini dapat mencapai 2 inci atau 5,1 cm. Selanjutnya kode genetik. Kode genetik ini merupakan isyarat yang digunakan untuk meneruskan informasi yang telah ada dalam gen DNA ke molekul protein melalui mRNA. Kode genetik ini dia terbagi menjadi 2, yaitu lisin dengan arginin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konservasi spesies. Kita ketahui sendiri dalam definisi spesies sendiri dalam biologis di sini mengartikan bahwa spesies merupakan sekelompok individu yang dapat melakukan reproduksi atau dapat bereproduksi dengan kelompoknya sendiri, namun tidak dapat bereproduksi dengan kelompok lain. Adapun jenis invertebrata ini yang terdapat di Laut Raja 4, yang pertama yaitu Holofuria rigida. Di sini atau disebut dengan H. rigida merupakan spesies teripang yang berwarna putih keabu-abuan, sering ditutupi dengan pasir, dengan 2 baris bintik hitam yang terdapat di sepanjang permukaan atas. H. rigida memiliki tubuh yang gemuk, rata, dan kaku dengan ukuran mencapai 75 mm serta memiliki 20 tingkat. Yang kedua yaitu invertebrata H. leucopilota. Ini merupakan spesies teripang juga, namun
Di sini dia berwarna coklat tua kehitaman dengan memiliki bintik-bintik putih menghiasi pada bagian permukaan tubuhnya. Pada bagian posterior dia lebih besar daripada pada bagian anterior. Mulutnya yang rendah, pada podianya juga ini tersebar di seluruh tubuhnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filogeografi. Filogeografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses-proses sejarah yang mungkin bertanggung jawab dalam distribusi geografis kontemporer individu. Filogeografi sendiri ini memiliki fungsi dan berkontribusi dalam yang pertama, menjelaskan pola-pola biografi, yang kedua, memberikan pemahaman respon populasi terhadap perubahan lingkungan yang sangat cepat. Kemudian yang ketiga, membuktikan hubungan dekat antara demografi populasi dengan genetik. Yang keempat, menunjukkan catatan-catatan perubahan genetik sebagai akibat dari perubahan kejadian demokratif yang telah terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia yang direkomendasi dari perbaikan Undang-Undang Konservasi. Kita ketahui Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar di dunia setelah dari Brazil dan Zaire atau sering disebut dengan Republik Demokratik Kongo. Keterancaman yang terjadi dari kepunahan keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan. Yang kedua yaitu kerusakan habitat yang disebabkan oleh konservasi dalam penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Secara umum, penyebab dari kepunahan spesies ini sendiri dapat dikategorikan kepada 2 hal. Yang pertama yaitu kerusakan habitat yang diakibatkan dari konservasi habitat yang alami serta pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang dapat merusak. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan spesies. Dalam pemanfaatan spesies ini yang tidak berkelanjutan seperti perburuan, perdagangan ilegal, termasuk tidak ada atau tidak efektif regulasi. Secara yuridis, saat ini hanya ada 1 undang-undang yang secara khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati, yaitu terletak pada Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau sering disebut dengan UU KSAHE. Secara historis, UU KSAHE ini dibuat berdasarkan WCS yang selama kurang lebih 30 tahun telah mengalami perubahan yang mendasarkan ke arah pembangunan yang untuk berkelanjutan. Undang-undang KSAH ini sendiri berpilar pada 3 tujuan WCS, yaitu yang pertama perlindungan sistem penyangga dari kehidupan. Yang kedua yaitu pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistem, serta yang ketiga yaitu pemanfaatan yang lestari untuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 ini. Kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.